apa itu luar biasa. Terkait dengan kasus dilema kita dari lokal ini mungkin nanti sendiri bisa memberikan berbagi pengalaman yang didapatkan dari permasalahan itu dan bagaimana di sini ada beberapa pertanyaan yang saya lakukan di mana mungkin selama ini bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema kita atau bukan masalah kita. Baik, sebagai pimpinan saya memang seringkali menghadapi masalah dilema dan hidup moral. Cara saya yang saya lakukan yaitu menggunakan atau mengidentifikasikan kasus-kasus tersebut, melihat dan memahami kasus-kasus tersebut, dan memahami kasus-kasus tersebut saya harus berkomunikasi dengan pihak yang terlibat, dan pertimbangan utama yang mendasari keputusan yang saya ambil adalah apakah berdasarkan hasil akhir, berdasarkan peraturan atau berbasis rasa peduli. Tentunya dalam pengambilan keputusan tadi seperti itu kita bisa menangani kasus-kasus itu. Nah, tentunya terutama yang pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai etika. Nah, jadi bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan risiko yang seperti itu? Saya akan melakukan komunikasi dengan tim manajemen. Nah, tentunya juga dalam mengambil keputusan tadi, tentunya ada langkah-langkah atau prosedur yang biasa ibu lakukan seperti itu. Kasus tersebut berkaitan dengan kepentingan orang banyak, ya maka saya sebelumnya harus mengambil keputusan dengan melakukan komunikasi dengan tim manajemen dengan melaksanakan rapat kecil, dan tentunya keputusan yang nantinya akan saya ambil dengan berdasarkan pada hasil akhir, berdasarkan peraturan atau berbasis rasa peduli. Apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang dialami itu? Ya, menurut saya hal-hal yang saya anggap paling efektif dalam mengambil keputusan adalah dengan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan tim manajemen yang tadi saya sampaikan, dan tentunya keputusan yang saya ambil harus bersifat objektif. Baik, tentunya juga ada hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang mungkin merupakan tantangan dalam mengambil keputusan. Tantangan di dalam mengambil keputusan adalah pada saat keputusan itu saya ambil, tentunya resiko ada pada saya sendiri sebagai pimpinan. Jadi kalau ada tantangan dalam mengambil keputusan, tentunya apa saja itu keputusan saya ambil. Jadi itu ada resiko. Nah, dalam hal itu apakah ibu menjadi sebuah kekalahan atau kekuatan penting dalam sebuah penyelesaian kasus dilema kita? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau ibu memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Apakah dalam bentuk apa tersebut seperti apa yang kita lakukan? Baik, kalau soal jadwal tidak ada. Tentu saja untuk pengambilan keputusan tergantung dari kasus yang ada.
sampai desa. Jadi tidak informasi dari kasus yang ada. Nah, adakah juga seseorang atau tokoh-tokoh yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di rumah itu tadi? Ya, kalau kita mudah untuk mengambil keputusan, tidak ada ya, tidak mudah karena perlu pertimbangan antara hati nurani dan tugas sosial. Ibu dari semua hal yang telah disampaikan ibu tentunya ada pembelajaran atau mungkin ada yang pembelajaran atau yang dipetik ya dari pengalaman yang sudah ibu ambil dalam mengambil keputusan di Selama saya menjadi kepala sekolah selama 12 tahun, saya menjadi lebih bisa memahami karakter masing-masing. Nah, masing-masing bapak ibu guru atau karakter masing-masing orang, bagaimana saya menghadapi setiap orang. baik. Terima kasih waktunya sudah diberikan. Terima kasih juga pengalaman yang sudah dibagi dan bagaimana ini juga menjadi pedoman bagi saya ke depan. Apakah nanti saya juga seperti ibu, kemudian Ali, sampai ini bisa menjadi sosok yang terima kasih ibu. Baik Bu, selamat pagi Bu. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Sehat. Baik Bu, mungkin ini ada tujuan saya ke sini Bu. Ada beberapa pertanyaan yang hendak saya ajukan mengenai bagaimana Ibu menghadapi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang pernah terjadi di sekolah dan bagaimana juga nanti solusinya. Jadi untuk itu Bu, ada beberapa pertanyaan yang hendak saya ajukan. Mungkin selama ini bagaimana Bu Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang mungkin merupakan dilema etika atau bujukan moral yang pernah terjadi di sekolah Bu? Ya, baik Bu, akan saya jawab yang mungkin mudah-mudahan sesuai dengan harapan Ibu dalam saya menjawab apa yang menjadi pertanyaan Ibu. Jadi selama ini memang di sekolah otomatis tetap ada setiap masalah. Nah, kasus yang menimbulkan dilema atau pilihan sulit karena kedua-duanya baik atau benar, mungkin itu yang disebut dilema etika. Nah, tetapi ketika kasusnya dihadapkan pada pilihan yang satu benar dan yang satu lagi salah, maka itu disebut juga dengan bujukan moral. Oh iya Bu. Baik Bu, mungkin juga selama ini bagaimana Ibu menjalankan untuk mengambil keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang mungkin dihadapi di sekolah, di mana tadi seperti yang saya katakan di situ, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Jika menghadapi kasus yang keduanya sama-sama benar, biasanya saya melakukan identifikasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam masalah itu. Nah, saya lebih mengedepankan kepada kepentingan orang banyak daripada kepentingan secara individu. Nah, jika melihat siapa yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut, kemudian baru mengambil keputusan yang berdasarkan asas keadilan dan tidak berpihak pada
satu pihak saja atau mungkin tidak ada pihak yang dirugikan gitu. Nah, tentunya dalam mengambil keputusan itu, tentunya Ibu memiliki ya langkah-langkah atau prosedur. Jadi kalau bisa tahu Bu, bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang mungkin yang Ibu lakukan selama ini? Baik, prosedur atau langkah yang saya tempuh antara lain yang lebih dahulu saya mengidentifikasi kepada permasalahan itu, apa masalah yang terjadi, siapa saja yang terlibat, dan apa dampak yang kemudian saya akan mempertimbangkan di beberapa warga sekolah atau saya akan melaksanakan pertemuan musyawarah yang mungkin meminta atau mengambil sebuah pertimbangan-pertimbangan sehingga apa yang akan saya berikan keputusan